Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, mari kita tepuk tangan. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita Berdoa. Ya, yang sudah ditugaskan untuk berdoa, silakan maju untuk berdoa. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada Osi yang telah memimpin kita dalam doa hari ini. Oke, anak-anak, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke, mari kita tepuk tangan. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, kita bersyukur pada hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Bapak ingin menanyakan materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Oke. Nah, apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Saya, Pak. Silakan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Yang berikutnya, karena kamu tahu bahwa yang telah kita pelajari pada minggu lalu adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, yang berikutnya, bagaimanakah cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Bagaimana caranya? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Bagaimana caranya? Saya, Pak. Silakan. Penjumlahan bilangan bulat yang perlu ditandai positif akan menghasilkan bilangan positif jika kedua bilangan itu bertanda sama. Contoh, positif 2 dan 3 sama dengan positif 5. Silakan yang lain lagi. Saya, Pak. Silakan. Penjumlahan bilangan bulat yang bertanda negatif akan menghasilkan bilangan negatif jika keduanya bilangan tersebut bertanda negatif. Contohnya, negatif 3 tambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Iya, ada yang lain lagi? Saya, Pak. Silakan. Penjumlahan bilangan positif dan negatif akan menghasilkan bilangan negatif jika tanda negatif berada pada bilangan paling besar. Negatif 5 tambah 2 sama dengan negatif 7. Oke, mari kita tepuk tangan. Nah, karena kalian masih ingat tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan
pembagian bilangan bulat. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai, harus kamu capai pada hari ini. Jadi setelah kamu pulang nanti kamu akan harus mencapai ini. Ini tujuannya. Yang pertama, menganalisis operasi perkalian dan pembagian dengan benar. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan teliti dan cermat. Nah, berikut ini saya akan sampaikan, Bapak akan menyampaikan bahwa sistem penilaian yang Bapak gunakan pada pembelajaran kali ini. Jadi sistem penilaian itu ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi ada penilaian sikap. Dari penilaian sikap itu akan Bapak nilai selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi dari awal sampai akhir. Itu penilaiannya. Jadi ada disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Nanti Bapak akan nilai. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Jadi penilaian pengetahuan itu akan Bapak ambil nilainya pada akhir dari pembelajaran. Jadi sebelum selesai pembelajaran ada penilaian pengetahuan dalam bentuk soal post test. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ya bagaimana? Penilaian keterampilan itu pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan presentasi. Itu yang akan dinilai. Nah, kegiatan yang akan kita langsungkan pada hari ini, pembelajaran ini, yaitu yang pertama, Bapak akan memberikan masalah yang kamu harus selesaikan. Kemudian kamu akan menyelesaikan masalah tersebut dalam bentuk kelompok. Ada bahan ajar, ada buku siswa, silakan dibaca sebentar untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Kemudian nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk presentasi. Jadi setelah diskusi kamu akan presentasi. Perwakilan kelompok yang maju ke depan. Kemudian kelompok yang lain nanti akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang sedang mempresentasikan di depan. Dan setelah itu kita akan membuat kesimpulan dari seluruh rangkaian pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang terakhir, post test. Jadi pemain kelompoknya itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian nanti satu kelompoknya itu berjumlah 5 orang. Kemudian perhatikan yang ada di depan. Silakan diperhatikan yang ada dalam tayangan ini. Nah, pada gambar di samping, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Silakan. Membeli kue. Membeli kue. Nah, karena ibu-ibu tersebut sedang membeli kue di pasar. Kemudian yang kedua, jika seorang ibu ingin membeli kue 10 potong dengan harga 2.000 per potong. Nah, bagaimana cara penjual menghitung uang yang harus dibayarkan oleh ibu tersebut? Bagaimana caranya? Saya Pak. Silakan. 10 dikali 2. 10 dikali 2.000. Jadi cara penjual menghitungnya itu 10 potong kue dikalikan dengan 2.000 rupiah. Berapa? Berapa hasilnya? 10 dikali 2.000? 20.000. Iya, 20.000. Yang kedua, jika seorang ibu yang lain, ibu yang di sebelahnya lagi, Ya Pak. membeli kue 20 potong, ibunya membeli kue 20 potong, kemudian harganya 5.000 rupiah, itu 4 potong. Nah, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh ibu tersebut? Silakan katakan. Bagaimana caranya? Saya Pak. Silakan. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 5.000 sama dengan 25.000 rupiah. Oke, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali dengan harga kuenya itu 5.000, sehingga 5 kali 5.000 rupiah berapa? 25.000 rupiah. Anak-anak, sekarang waktunya Bapak akan membentuk kalian dalam bentuk kelompok. Oke, silakan membentuk kelompok. Silakan.
Sudah ya? Oke. Nah, silakan mengakses link yang ada di dalam, yang ada di depan ya. Silakan mengakses link itu dengan menggunakan perangkat yang sudah ada. Silakan perangkat yang sudah ada ini silakan diambil, kemudian mengakses linknya. Silakan diambil tuan, diambil linknya. Silakan. Ya, yang tidak bisa mengakses link silakan mengerjakan LKPD dalam bentuk kertas yang sudah dibagikan. Silakan. Silakan didiskusikan, silakan membaca buku yang sudah ada. Bahan ajar juga silakan dibaca untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Jadi waktu pengerjaan LKPD itu hanya 10 menit saja. Silakan dari sekarang. Jadi yang presentasi nanti perwakilan dari kelompoknya. Silakan didiskusikan di dalam kelompoknya. Ada pertanyaan terkait dengan LKPD-nya? Ada? Tidak, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Silakan gunakan buku yang ada, buku paketnya, kemudian bahan ajarnya juga ada untuk menyelesaikan soal-soal yang dalam LKPD. Nanti siapa yang bertugas untuk presentasi dari kelompok ini? Siapa? Ya. Ya ya. Tidak dibacakan saja. Kelompok ini siapa yang bertugas untuk presentasi? Yoris. Oke. Di dalam LKPD, Bapak sudah sediakan link untuk kalian nonton video. Jadi selain kamu membaca buku paket, kemudian bahan ajar yang sudah dibagikan, kamu juga bisa menonton video yang ada dalam LKPD untuk menyelesaikan soal-soal di dalam LKPD tersebut.
Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2? Belum? Oke. Ya silakan. Waktunya tinggal 1 menit lagi, silakan. Kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Oke, kelompok 2-nya sudah. Silakan yang bertugas untuk presentasi dari setiap kelompoknya itu untuk mempersiapkan diri untuk presentasi di depan. Nanti presentasinya di depan sini, silakan. Yang presentasi dan duluan dari kelompok mana? Siapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok mana? Silakan katanya. Kelompok mana? Kelompok mana yang sudah siap? Silakan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Ya silakan. Bisa sedikit, oke. Jadi kelompok sebelumnya, kelompok 1-nya presentasi aktivitas 1 dan aktivitas 2. Jadi nanti kelompok yang lainnya aktivitas yang terakhir. Silakan dimulai. Ya, yang lain perhatikan ya. Perhatikan yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sebelum saya mulai mempresentasi, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Novita Olita Wijaya, biasa dipanggil Notia. Di sini soalnya. Andi membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat berbeda rasa. Pertanyaannya, Andi membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat berbeda rasa. Jumlah kotak donat kali isi donat dalam 1 kotak. 5 dikali 6 sama dengan 30. Jika banyak donat yang dibeli Andi adalah 30. Harga 1 donat Rp65.000. Uang yang harus dibayar Andi adalah jumlah donat dan kali donat adalah 30 dikali 65.000 sama dengan 195.000. Jadi jumlah yang harus dibayar Andi adalah 195.000. Ya, dilanjutkan dengan aktivitas 2-nya. Kelompok yang lain silakan menanggapi sebentar ya. Silakan lanjutkan. Soalnya di dalam gudang terdapat 200 karung beras dengan berat 25 kg tiap karung. Beras tersebut akan dibagi sama rata kepada 10 warga kurang mampu. Berapa kilogram yang diterima tiap pedagang? Dalam gudang beras terdapat 200 karung beras. Tiap karung beratnya 25 kg. Jumlah karung beras dan berat tiap karung 200 kali 25 kg sama dengan 5.000. Jadi beras seluruh berat tersebut adalah 5.000 kg. Beras tersebut akan dibagi sama rata kepada 10 orang warga yang kurang mampu. Beras seluruh beras 5.000 dibagi dengan jumlah warga kurang mampu 10, berarti 500 kg.
Jadi setiap warga kurang mampu akan mendapatkan 500 kg. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 terkait dengan presentasi dari kelompok 1 ada? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti jawabannya sama ya? Iya, Pak, sama. Oke, karena sama, silakan kembali ke tempat. Karena jawabannya sama. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Nanti kelompok 2 yang presentasi, kelompok 1-nya menanggapi. Silakan kelompok 2 maju. Silakan. Selamat siang teman-teman. Kelompok 2 kami akan membawakan presentasi. Silakan. Sebelum saya membaca presentasi saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ilvidus Yuridus Sami, biasa dipanggil Yoris. Pada hari Minggu, ibu berjalan ke pasar. Ia membeli 5 kg jeruk, 1 kg berisi 15 buah. Jeruk tersebut akan dimasuk pada 3 kantong plastik dengan isi samanya banyak setiap kantong plastik. Hitungan banyak jeruk pada setiap kantong plastik. Ayo Pak. Dari aktivitas 3 di atas diketahui bahwa banyak jeruk yang dibeli 5 kg, banyak jeruk tiap 1 kg 15 buah, banyak kantong plastik 3. Banyak jeruk yang dibeli, jumlah jeruk tiap 1 kg 5 kali 15. 5 kali 15 buah sama dengan 75 buah. Jadi banyak jeruk seluruhnya adalah 75 buah. Setelah mengetahui jumlah jeruk seluruhnya, sekarang kita menghitung banyaknya jeruk yang dapat dimasuk ke dalam setiap kantong plastik. Dengan cara banyak jeruk seluruhnya dibagi banyak kantong plastik. 75 buah dibagi 3 sama dengan 25 buah. Jadi banyak jeruk dalam setiap kantong plastik adalah 25 buah. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1 mungkin mau menanggapi. Tidak ada, Pak. Ada? Tidak ada, Pak. Bagaimana jawabannya? Sama atau tidak? Sama. Sama? Ya. Oke. Kalau sama, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, setelah presentasi ini, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Silakan kelompok 2, kelompok 1, silakan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan yang tadi dibacakan. Satu orang. Oke anak-anak, sebelum kita melangkah ke post-test, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya. Jadi kita akan menyimpulkan apa yang telah kamu presentasikan. Nah, apa yang telah kamu presentasikan atau kamu pelajari pada hari ini? Silakan. Silakan. Tentang bilangan positif dan bilangan negatif. Tentang bilangan positif dan bilangan negatif. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Silakan. Tentang bilangan positif. Tentang bilangan positif. Ada yang lain? Silakan. Tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Tentang bilangan ganjil dan genap. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Silakan. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat sama seperti
operasi perkalian dan pembagian bilangan asli. Oke. Jadi operasi perkalian bilangan positif dan bilangan negatif yang bulat itu sama seperti operasi perkalian pada bilangan asli. Ada yang lain? Silakan yang lain. Saya Pak. Iya, silakan. Hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat tergantung tanda yang melekat pada bilangan bulat tersebut. Oke. Jadi perkalian dan pembagian bilangan bulat itu tergantung hasilnya, itu tergantung tandanya. Tanda apa yang melekat? Ada yang lain? Kelompok 2 ada? Tidak Pak. Ada kelompok 2? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Silakan. Ketika perkalian dan pembagian bilangan bulat negatif munculnya sebanyak bilangan genap, maka hasilnya bilangan positif. Oke. Jadi ketika perkalian dan pembagian bilangan negatif muncul sebanyak bilangan genap, berarti itu akan menghasilkan bilangan positif. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Dela. Ketika perkalian dan pembagian bilangan bulat negatif muncul sebanyak bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Iya, ketika perkalian dan pembagian bilangan bulat negatif muncul sebanyak bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan negatif. Ada lagi? Ada Pak, saya Pak. Silakan. Ketika perkalian dan pembagian bilangan bulat negatif muncul sebanyak bilangan genap, maka hasilnya bilangan positif. Iya. Oke, mari kita buka dulu. Oke, anak-anak. Sekarang kita masuk pada evaluasi. Bapak akan bagikan kertasnya untuk kamu kerjakan. Jadi yang bisa mengakses linknya ada di sini. Silakan. Tapi yang tidak bisa mengakses link itu mungkin karena jaringan kita, karena di sini ini mendung jadi jaringannya kurang bagus. Bapak akan membagikan kalian kertas soal evaluasi, silakan dikerjakan. Jadi yang bisa mengakses link silakan. Yang tidak bisa nanti kerjakan di kertas ini. Oke? Oke. Jadi sebelumnya silakan kembali ke tempat masing-masing dulu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tempat awalnya. Silakan. Ada yang belum dapat? Silakan dikerjakan. Jadi pengerjaannya itu silakan menuliskan namamu di bagian atas dan kelas dan tanggal hari ini. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya 3 menit karena soalnya itu hanya 6 nomor. Silakan. Silakan dikerjakan.
Silakan tuliskan namamu di bagian atas, kelas, dan tanggal hari ini. Ada yang sudah? Anak-anak, waktunya tinggal 1 menit lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi, silakan dipercepat. Ada yang sudah? Ada yang sudah selesai? Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ada surat yang sudah, silakan kumpul. Ya, sini silakan. Yang sudah. Jadi yang mengerjakan baik atas, silakan kumpul di atas di sini di meja. Yang mengerjakan menggunakan link tadi, nanti nilainya langsung keluar dan akan masuk di sini. Ya, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Ada yang belum? Ada yang belum kumpul? Ada yang belum kumpul? Oke. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan evaluasi, yaitu mengerjakan soal post-test yang sudah membagikan dan sudah di-share linknya tadi itu. Nah, kita akan melakukan kegiatan refleksi. Jadi kegiatan ini kita akan mengevaluasi segala pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira menurut kamu pembelajaran itu seperti apa? Nah, perhatikan. Bagaimanakah pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, berarti apakah kamu menyukai pembelajaran matematika hari ini? Apakah? Oke. Nah, kalau kamu merasa menyenangkan dan kamu menyukai pembelajaran matematika pada hari ini, nah, bagaimanakah saranmu tentang pembelajaran matematika kita ke depannya? Bagaimana saranmu? Silakan. Bagaimana saran kamu untuk pembelajaran matematika ke depannya? Bagaimana? Ada? Saya, Pak. Silakan terusi. Lebih bagus lagi. Iya, saran terusi lebih bagus lagi. Berarti ini yang belum dia baguskan. Silakan. Lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi. Berarti pembelajaran matematika ke depannya Bapak akan berusahakan supaya pembelajaran kita ini lebih baik dari ini. Ini kan sudah baik, tinggal ke depannya dibuat lebih baik lagi. Nah, kemudian perhatikan yang lain.
Aktivitas mana yang belum kamu kuasai atau belum kamu mengerti? Aktivitas mana tadi? Mengerti semua. Aktivitas 1 mengerti? Dua. Yang ketiga? Oke, karena mengerti semua dari aktivitas 1 sampai aktivitas 3 mengerti semua. Bagaimana dengan soal postcase-nya? Bisa kerja? Bisa. Oke. Mari kita tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, perhatikan di depan. Setelah kita melakukan refleksi, nah materi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya yaitu tentang apa? Apa? KPK dan NPB. Nah inilah moto atau motivasi untuk kamu belajar hari ini agar kamu tidak menyesal di hari esok. Jadi kamu harus belajar supaya esoknya itu kamu jangan menyesal. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita harus berdoa. Oke, silakan yang sudah ditugaskan untuk berdoa. Iya, silakan di situ saja. Silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita harus berdoa dulu. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa sama Bapak. Berdoa sudah selesai. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Yoris yang telah memimpin kita dalam doa untuk kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ya anak-anak, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jaga kesehatan kalian. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.